orientasi sesarnya ya. Nah, mungkin ada yang bingung ya kalau kalian lihat gitu ya. Arah orientasi sesarnya kan bisa ke depan dan bisa ke belakang ya. Nah, mana yang merupakan arah orientasi sesar sebenarnya? Nah, kita bisa lihat dari dipnya, arah dipnya. Arah dipnya kemana? Arah dipnya ternyata ke arah kita seperti ini. Oke, sehingga dengan menggunakan kaidah tangan kiri, ya, telunjuk kita bisa umpamakan sebagai arah orientasi sesarnya atau strike-nya, ya. Sedangkan jempolnya itu kita umpamakan sebagai arah kemiringannya atau dipnya. Kita cek, oh ternyata strike-nya itu yang ke arah kanan kita, ya seperti itu. Ya, tadi juga sudah dijelaskan oleh Dinda ya. Nah, adapun untuk dip merupakan dip angle ya, terutama sudut dip merupakan sudut kemiringan. Ini sudah jelas. Dip artinya kemiringan. Sedangkan rake itu adalah sudut arah tergeser. Sudut arah pergeseran. Atau nama lainnya adalah sudut slip. Ya. Slip itu pergeseran ya. Bergeser. Ya. Sudut slip. Nah, dari mana cara menghitungnya? Dari arah horizontal sesarnya. Oke ya. Arah strike-nya ya. Seperti itu. Tinggal tergantung. Ini yang diperlihatkan hanya footwall-nya ya. Tetapi kan kalau kita bicara sesar kan ada hanging wall-nya juga. Ya. Hanging wall-nya bergerak ke arah mana? Kalau hanging wall-nya bergerak ke atas, seperti ini. Ya. Oke. Hanging wall-nya bergerak ke atas seperti ini. Ya. Maka sudut track-nya itu dilihat dari arah horizontal. Oh, ternyata sudutnya adalah 90. Ya. Jadi rake untuk sesar naik ya, ketika hanging wall-nya bergerak ke atas, kan sesar naik ya. Maka rake-nya itu 90 derajat. Lalu bagaimana dengan sesar turun? Sesar turun kan berarti hanging wall-nya bergerak ke bawah ya. Bergerak ke bawah seperti ini. Nah, artinya sudut yang dibentuk sama ya dengan sudut yang dibentuk oleh sesar naik ya. Tetapi arahnya berbeda. Kita kasih minus. Minus berapa di sini? Minus 90 derajat. Ya. Nah, kalau sesar geser bagaimana? Sesar geser bisa bergerak. Hanging wall-nya itu bisa bergerak ke kanan atau hanging wall-nya bisa bergerak ke kiri. Jadi strike slip rake-nya bisa 0 derajat, bisa 180 derajat ya. Oke. Jadi rake ini sebenarnya ya merepresentasikan mekanisme sesarnya. Ya, apakah dia sesar naik, sesar turun, sesar geser, atau sesar miring, oblik. Ya. Jadi nggak murni turun, nggak murni naik, nggak murni sesar geser saja, tetapi dia miring. Ya. Atau bahasa lainnya oblik. Itu ya. Jadi rek ini penting ya untuk menjelaskan mekanisme sesarnya seperti apa. Dari sudut pandang sudut pergeseran. Kira-kira jelas ya semua? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas saya ulangi ya. Saya tanyakan Joshua, Tiko Joshua. Halo, Tiko Joshua. Iya, Pak. Oke, Tiko Joshua. Jadi rek itu sebenarnya menjelaskan apa, Tiko? Rek.
Rek tadi menjelaskan apa? Bisa diulangi nggak Pak pertanyaannya Pak? Soalnya suaranya kurang jelas Pak. Rek, Ria Pak. rek, rek. Ini loh tulisannya. Tulisannya RAKE, rek. Menjelaskan apa kira-kira Tiko? Belum tahu? Sudut patahan bukan Pak? Sudut patahan. Oke, sudut patahan. Sudut patahan apa itu maksudnya? Patahan apa maksudnya? Nah, sudut patahan kan ada banyak ya. Ada strike, ada dip, ada rake. Yang mana? Yang Normal seperti apa? full Pak. Patahan. Kurang tepat ya Tiko ya. Atau butuh bantuan? Tiko, silakan bisa panggil temannya. Mungkin Joseph Pak. Joseph. Ya, Joseph. Boleh Joseph, silakan. Mungkin Pak untuk rek itu adalah sudut arah tergeser ataupun bisa disebut dengan sudut slip Pak. Oke, bagus ya. Sudut arah pergeserannya ya. Atau sudut slipnya itu rake. Oke. Nah, sekarang saya tanya lagi. Oke. Coba Faradila, mana Faradila? Halo Faradila. Halo Faradila. Hadir Pak. Nah, Faradila. Faradila, kalau mekanisme sesarnya adalah strike node, mekanisme sesarnya adalah sesar normal, kira-kira sudut rake-nya berapa Faradila? Jika mekanisme sesarnya adalah sesar normal, kira-kira berapa sudut rake-nya? Sembilan 90 derajat bukan? 90 derajat. Kalau 90 derajat itu hanging wall-nya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah, Faradila? Untuk sesar normal ya, hanging wall-nya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah? Hanging wall. Ini foot wall. Ini adalah hanging wall. Nah, ini foot wall, ini hanging wall. Hanging wall-nya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah? Sesar normal. Hanging wall-nya bergerak ke atas atau bergerak ke bawah? Ke bawah bukannya Pak? Kalau ke bawah, berarti kan seperti ini ya. Nah, di bidang patahannya seperti ini arahnya. Oke. Sudutnya berapa berarti? Nah, sudutnya berapa? Ini kan dari arah horizontalnya ya. 180. 180 sih Pak. 180.
Coba kalian lihat, ini kan siku-siku ya. 90 derajat. Ah iya, 90 derajat. tidak hanya 90 derajat saja ya. Tadi bagus ya Latif ya. Melainkan minus 90 derajat karena arahnya berbeda. Arah positif itu arahnya dari arah horizontal itu bergerak melawan arah jarum jam. Seperti ini ya. Atas. Tetapi untuk yang sesar normal, dia berarah ke bawah. Sudutnya, kalau kita lihat ini searah jarum jam ya, berlawanan gitu ya. Berlawanan dengan arah yang seharusnya. Jadi dia minus 90. Pakai arah minus ya. Pakai tanda minus. Oke ya. Tolong nanti diingat-ingat kembali karena ini penting ya. Kalau kalian belajar mekanisme fokus, kalian perlu memahami nilai rek itu ya. Nilai rek itu nanti bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Ketika kondisi mekanisme sesarnya adalah mekanisme sesar miring, mana yang lebih dominan? Apakah dominan dia bergeser ke arah horizontal atau bergeser ke arah strike-nya atau bergeser ke arah deep-nya? Kan kita bisa lihat dari rek, ya kan? Seperti itu. Jadi rek itu penting ya. Oke. Kita coba lihat. Nah, ini rangkumannya. Rangkuman terkait jenis-jenis mekanisme sesar. Mekanisme sesar terhadap nilai reknya ya. Ya. Tanda lambda ini merupakan simbol untuk rek ya. Jadi kalau kalian lihat normal fault atau sesar turun, ya hanging wall-nya ke bawah ya, hanging wall-nya ke bawah, dan kalau kalian lihat dari arah strike, gitu ya, arah horizontal, dia sudutnya minus 90. Nah, adapun yang sesar naik, dia bergerak ke atas hanging wall-nya. Jadi kalau kita lihat sudut dari arah horizontalnya, dia plus 90 derajat. Ya. Kalau yang sesar geser, bagaimana sesar geser? Kita tinggal lihat apakah menganan atau mengiri, ya. Sinistral atau dekstral, ya. Left lateral atau right lateral. Ya. Jadi sesar menganan atau mengiri. Kalau dia mengiri, ya maka bergeraknya searah dengan seperti dia. Sehingga dia 0 derajat. Sedangkan untuk yang sesar menganan dia berkebalikannya ya. Jadi sudutnya 180 derajat. Ya. Tolong diingat-ingat ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut? Cukup, Pak. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk ke cara menentukan mekanisme sesar dari pitch wall ya, atau biasa proses itu kita sebut sebagai mekanisme fokus. Nah, cara melakukan ya proses untuk mendapatkan mekanisme fokus, kita harus memiliki beberapa informasi ya. Informasinya ada 3 minimal. Di praktikum ada informasi apa saja pada mekanisme fokus? Yang pertama, apa? Yang pertama? Azimut, Pak. Azimut ya. Azimutnya. Ya. Kita sudah bahas azimut, rek azimut itu di pertemuan sebelumnya. Saya tidak akan bahas kembali ya. Lalu yang kedua adalah
Apa? Yang kedua? Apa? Yang kedua? Pada diem saja. Aspect of angle ya. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting yang kalian dapatkan. Gelombang P, Pak. Oke, Sandy, bagus ya. Polaritas gelombang P. Ya. Informasi ini kalian dapatkan saat kalian picking waktu tiba gelombang P, kan kalian juga menentukan polaritasnya ya. Ketika kalian picking agak ke atas, maka polaritasnya adalah polaritas naik, up, plus ya. Sedangkan kalau kalian pickingnya agak ke bawah, maka kalian mendapatkan polaritas down ya, atau negatif atau dilatasi. Jadi plus ini kompresi, lalu minus ini dilatasi. Seperti itu. Oke. Nah, kenapa ini menjadi penting? Kenapa polaritas ini membantu sekali dalam menentukan mekanisme sesar? Kalian bisa lihat dari ilustrasi ini. Ini adalah ilustrasi mekanisme sesar geser. Ya. Jadi kita punya dua blok ini saling bergeser secara horizontal ya, satu dengan yang lain ya. Tuh. Nah, kalau kita lihat di mekanisme sesar geser ini, ya ini bidangnya ya. Ini bidangnya, ini arah pergerakannya. Nah, kalian bisa melihat, ya, ada 4 daerah, ya, ada 4 daerah yang terdampak ya ketika dua blok ini bergeser. Misal saya sebut sebagai daerah A, daerah B, daerah C, daerah D. Ketika terjadi pergeseran seperti ini, ya, daerah A dan daerah C ya mengalami penekanan ya, karena daerah tersebut adalah daerah yang ditekan, daerah di mana pergerakan itu menuju ke arahnya ya, pergerakan sesarnya menuju ke arahnya, seperti itu. Nah, ketika dia merasa ditekan gitu ya, maka normalnya polaritasnya akan naik terlebih dahulu, karena dia ditekan ya. Nah, namun untuk yang daerah B dan daerah D, nah ini berbeda. Daerah B dan daerah D itu mengalami dalam tanda kutip penarikan, ditarik seperti itu ya. Sehingga polaritasnya yang terjadi ya pertama kali itu adalah ke bawah terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, adanya perilaku seperti ini yang direkam pada seismogram, adanya perilaku kompresi, dilatasi ya, terdapat polaritas naik dan turun gitu ya. Variasi tersebut seperti itu ya. Nah, dari sini bisa dimanfaatkan untuk menentukan mekanisme sesar ya. Seperti itu. Ya, jadi pergerakannya dari negatif ke positif. Pergerakannya dari negatif ke positif. Oke, jadi itu ya terkait kenapa gitu. Kenapa polaritas ini menjadi penting ya. Nah, namun kalau kita lihat dari bidang sesar ini ya, sebenarnya kita bisa menggambarkan bidang sesar bantu atau bidang sesar imajinasi. Bidang sesar bantu di sini. Ya kan? Dan sama ya. Kelihatannya jadi sama seperti itu. Nah, jadi sebenarnya mekanisme fokus ini ada 2 bidang yang kalian dapatkan ya. Ada bidang sebenarnya, bidang patahan sebenarnya, dan ada bidang bantu. Ya. Nah, namun
kalau kita hanya menggunakan mekanisme fokus, kita nggak tahu mana yang sebenarnya, mana yang bantu ya dari kedua bidang tersebut. Kita butuh informasi tambahan seperti informasi kondisi geologinya maupun informasi lainnya ya, seperti itu. Jadi kalau kalian hanya melihat dari mekanisme fokusnya saja, dari beach ball-nya saja, ya nggak tahu mana yang bidang sebenarnya, mana yang hanya bidang bantu. Oke, ini lanjut saja ya. Kita sudah bahas ya bahwa parameter selain polaritas ya itu adalah take off angle ya, dan azimut. Jadi selain polaritas kita butuh informasi take off angle dan azimut ya. Oke. Nah, azimut merupakan ya sudut yang dibentuk ya antara arah utara dengan arah dari sumber menuju ke stasiunnya ya. Itu kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya ya. Di sini disebutkan oleh CS seperti itu. Nah, adapun take off angle adalah sudut yang dibentuk dari arah vertikal dan arah ray-nya. Apa itu arah ray? Adalah arah penjalanan gelombang dari sumber ke stasiun. Ya. Jadi take off angle ini adalah sudut yang dibentuk ya antara arah vertikal dengan arah ray-nya. Ray ya. Arah ray. Saya rasa ini sudah kita bahas juga ya di pertemuan sebelum UTS ya. Ray ya. Namun untuk mempertimbangkan kelengkungan bumi ya, arah vertikalnya sebenarnya adalah arah menuju ke pusat bumi. Jadi sebenarnya arah vertikal yang dimaksud adalah arah yang menuju ke pusat bumi ya. Jadi kalau kita punya ray ya, kita punya ray antara sumber ke stasiun, namun jaraknya itu cukup jauh hingga mempertimbangkan kelengkungan bumi, maka garis vertikalnya atau arah vertikalnya adalah arah yang menuju ke pusat bumi ya, seperti itu. Oke. Nah, dari informasi tersebut ya kita bisa plot ke stereonet gitu ya. Lalu dari beberapa informasi polaritas, take off angle dan azimut itu kita bisa tentukan bidangnya. Ya. Kita bisa tentukan bidangnya mana, bidang 1 dan bidang 2 ya. Biasanya disebut nodal plane 1 dan nodal plane 2. Nodal plane ya, atau fault plane 1, fault plane 2 ini sama saja ya. Nodal plane atau fault plane. Nodal plane. Plane ini adalah bidang ya, atau nama lainnya adalah fault plane. Seperti itu. Nah, bidang ini yang membedakan mana daerah kompresi dan daerah dilatasi ya. Jadi bidang-bidang ini yang membatasi, mendeliniasi, membagi wilayah kompresi dan wilayah dilatasi. Oke, jadi harapannya pada saat kalian praktikum kalian mampu ya membedakan mana wilayah kompresi, mana wilayah dilatasi. Ya, seperti itu. Nah, setelah kalian mendapatkan bidangnya, baru kita bisa menentukan strike, slip, break dari masing-masing bidang patah. Oke. Ini misal contoh ya. Kita punya fault plane 1 garis warna merah dan fault plane 2 ya garis warna biru. Nah, sekarang saya tanya ke kalian, dengan menggunakan kaidah tangan kiri, telunjuk adalah arah sesar dan dip merupakan jempol merupakan arah dip atau arah kelengkungan. Sekarang saya tanya ke kalian, untuk fault plane 1 atau nodal plane 1, kemana arah strike?
ke arah timur laut atau ke arah barat daya? Timur laut, Pak. Oke, timur laut. Kenapa timur laut, Mahfi? Karena dari apa namanya, dari arah dipnya itu aja menunjukkan ke arah kanan ya Pak ya. Jadi kayak menggunakan kaidah tangan kiri. Oke, bagus ya. Dengan menggunakan kaidah tangan kiri, jempolnya ya menunjukkan arah kelengkungannya. Arah kelengkungannya itu ke arah tenggara ya, ke arah tenggara. Sehingga strike-nya itu ke arah timur laut. Seberapa besar? Kalian bisa cek dari arah utara. Berapa? Oh, ternyata sudutnya itu 30 derajat. Oke, berarti kita bisa tuliskan N 30 derajat is. Atau penjelasannya adalah 30 derajat dari arah utara ke arah timur. Ya. Nah, untuk yang fault plane 2, kemana kira-kira? Ke arah timur atau ke arah barat? Ke Arah barat, Pak. Oke ya, ke arah barat ya. Bagus ya, Dinda dan Billy tadi ya. Ke arah barat. Ya, kira-kira kita bisa tentukan ini sudutnya 260 lah. Berarti N 260 derajat. Yes, ya. Oke. Nah, adapun untuk mendapatkan besar kemiringan atau dip itu dari mana? Dari pinggir ya. Kita cek berapa sudut yang dibentuk dari pinggir ke garis kelengkungan ini. Ternyata sudutnya sebesar 40 derajat untuk yang fault plane 1. Ya. Jadi bisa kita tulis N 30 derajat is garis miring 40 derajat untuk fault plane 1. Ya. Adapun fault plane 2 nanti tinggal dicek saja dari garis tepi gitu ya, garis pinggir lingkaran ke garis kelengkungannya ini berapa. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk strike dan dip. Oke. Nah, sekarang kita ingin mencari rake dari masing-masing fault plane. Ya. Berapa sudut rake-nya? Kalau kita sudah tahu berapa sudut rake-nya, kira-kira dominan mekanisme sesarnya itu apa? Nah, kita bisa cek ya. Oke, cara menentukan sudut rake-nya, pertama kita tarik garis dari pusat lingkaran, dari pusat stereonet ke arah strike-nya. Oke. Lalu yang kedua, tarik garis dari pusat lingkaran ke arah 90 derajat dari titik perpotongan. Oke. Di sini ya. Titik perpotongannya di sini, maka sudutnya itu harus 90 derajat jaraknya. Oke. Dapat titiknya, kita tarik garis dari pusat ke titik 90 derajat. Lalu kita teruskan ke pinggir. Nah, sekarang tinggal arahkan garis tracknya ke arah utara, lalu kalian hitung berapa sudut. Oke, nah ini kira-kira saja sudutnya 150 derajat. Besar ya. Nah, berarti lambdanya di sini adalah 150 derajat. Ingat, ini belum selesai ya. Karena kita perlu mengkoreksi ya. Di pusat lingkaran ini, di wilayah yang ini. Nah, di wilayah yang saya arsirkan ini itu merupakan wilayah kompresi atau wilayah dilatasi. Oke. Nah, ternyata bukan yang ini ya. Sorry. Di sini maksudnya. Nah, oke. Ternyata ini wilayah kompresi atau wilayah dilatasi. Wilayah kompresi atau wilayah dilatasi. Ini ada plusnya nih. Ada plusnya. Nah, ini ada plus, ada negatif. Ada plus, ada negatif. Seperti itu.
Kompresi Pak. Oke, berada di wilayah kompresi. Artinya kita perlu koreksi. Jadi nilai rek yang sebenarnya itu adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat. Berapa? 30 derajat. Nah, 30 derajat. Oke. Berarti bayangan kalian gitu ya, untuk rek 30 derajat gitu ya. Kira-kira seperti ini ya. Kalian punya hanging wall. Oke. Nah, lalu di bawahnya kalian punya footwall seperti ini. Nah, ya. Jadi dia bergeser sebesar 30 derajat. Geserannya seperti ini. Ini garis horizontal. 30 derajat. Seperti itu ya. Jadi dia bergeser 30 derajat. Ya, dengan ke arah 30 derajat. Jadi ada ke arah horizontalnya, ya, ada yang searah dengan strike-nya, ada juga yang ke arah atas, ya, seperti itu kombinasi. Berarti ini tipe sesarnya oblique, sesar miring, seperti itu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami. Nanti untuk yang fault plane kedua gampang juga ya. Kalian tinggal tarik garis dari pusat lingkaran, oke, ke garis ke titik 90 derajat dari titik perpotongan, di 90 derajat ya. Lalu kalian tarik juga garis ke arah strike-nya. Ini sudut yang dibentuk. Misal ini adalah nah ini misalkan 30 derajat ya. Karena dia plus maka jadi 180 derajat dikurang 30 derajat. Hasilnya adalah 150 derajat breaknya ya. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan? Oke, Sultan silakan. Izin bertanya Pak, kemarin kan waktu praktikum itu diminta untuk melakukan pemisahan nodal plane 1 dan nodal plane 2 berdasarkan distribusi dari posisi kompresi dan dilatasinya sendiri. Nah, dalam kasus saya ini sendiri, untuk komponen dilatasinya itu terbagi menjadi 2 posisi Pak. Jadi ada yang cukup banyak di sekitar 300 sampai 330 northwest, sama ada yang cukup banyak juga di 30 sampai dengan 60 northeast. Nah, kira-kira untuk pemisahan dari dilatasi dan kompresi yang kasus yang seperti saya ini bagaimana ya Pak ya? Soalnya kalau misalnya saya memilih keduanya itu malahan tidak menemukan titik perpotongan sama sekali, padahal untuk quality control dari plotting kompresi dan dilatasinya itu sudah dilakukan dan bisa dipastikan benar seperti itu Pak. Oke, coba kita cek dulu ya. Berapa tadi fault plane pertama strike-nya? Nodal plane pertama itu berkisar di 30-an derajat Pak, strike-nya Pak. 30 derajat ya? Iya Pak. Oke. Berarti bentuknya seperti ini ya, kira-kira ya? Iya Pak. Betul ya. Fault plane kedua? Kalau nodal plane yang kedua itu di sekitar 300-an, tapi kurang dari 300 Pak. Oke, bentuknya kira-kira seperti ini ya? Ya, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke. Lalu daerah yang atas ini itu daerah apa? Nah, daerah yang di bagian atas itu tuh dia kosong Pak. Maksudnya kosong itu kayak distribusi dilatasinya tuh cukup kurang. Tapi di daerah di bawah 300 derajat itu ada distribusi dilatasinya cukup banyak. Jadi ini Tapi yang di bawah
Ya, ada banyak, tapi di bawah 30 juga cukup banyak, Pak. Jadi persentasenya tuh agak berimbang seperti itu, Pak. Tapi untuk distribusi kompresinya itu didominasi di nodal plan pertama memang, Pak. Oke, daerah yang di sini positif atau negatif? Positif, Pak, tapi ada komponen negatifnya cukup banyak juga. Oke, daerah yang di bawah sini? Dominasinya positif. Oke, nah berarti harus cari modal plan yang lain ya, Fahri ya. Karena harusnya seperti ini, yang seharusnya ya terjadi ya. Nah, ini misal ya, ini saya ngambil punya Fahri saja. Kalau yang di sini positif, maka yang di sini juga positif. Kalau yang di atas negatif, yang di sini negatif, atau kebalikan. Ya. Jadi tidak boleh kalau yang di sini positif, yang di sini negatif. Itu tidak boleh. Dicek ya, dicek kembali. Oke, Pak. Paham, Pak. Sip ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Oke, ini saya rasa sudah kalian kerjakan ya pada saat praktikum. Dapatkan informasi 3 ini: azimut, sudut take off, dan polaritas gelombang P, lalu plot stereonet, pisahkan antara daerah kompresi dan dilatasi dengan menggunakan bidang patahan. Lalu dari sini kita mendapatkan pitch fault-nya ya. Untuk daerah kompresi biasanya diwarnai, kalian warnai atau kalian gelapkan atau kalian arsir. Sedangkan untuk daerah dilatasi biasanya itu kita biarkan saja atau biarkan saja berwarna putih. Termnya seperti itu ya, ketentuannya seperti itu. Jadi kalau kalian lihat gambar-gambar beach ball yang ada di internet gitu ya, atau ada di informasi agensi yang biasanya memberikan informasi gempa ya. Ketika ada daerah di vokal mekanisme itu diwarnai atau berwarna gelap, oh berarti itu adalah daerah-daerah kompresi. Ya. Atau berada di kuadran T ya, atau tensil. Sedangkan untuk daerah dilatasi itu biasanya berada di kuadran P atau pressure. Nah, dari sini kalian bisa memberikan arah pergeserannya kan. Bisa dari yang blok atas gitu ya, dari putih ke hitam. Yang bawah juga seperti itu. Nah, ini misal kalau bidang yang sebenarnya adalah bidang yang horizontal ini. Tapi kalau bidang yang sebenarnya adalah bidang patahan, berarti pergerakan bloknya adalah seperti ini ya. Nah, seperti itu. Dua pasangan ini kita sebut sebagai double couple. Dan itu nanti hanya terjadi di gempa-gempa dengan mekanisme gempa-gempa yang disebabkan oleh tektonik. Ya. Penjelasan detailnya akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya ya. Nah, ini gambar lain ya, ilustrasi lain ya, keterkaitan antara vokal mekanisme ya, mekanisme fokus dengan tipe sesarnya ya. Kalian bisa lihat untuk normal fault bentuknya seperti ini ya. Yang di tengah itu adalah daerah dilatasi atau kuadran P ya. Sedangkan di sisi kanan dan kirinya gitu ya, atau di sisi tepinya itu merupakan daerah kompresi atau kuadran T. Cara membayangkannya seperti ini. Kan pergerakan bloknya itu kan dari negatif ke positif ya.
Jika bidang ini merupakan bidang sebenarnya, jangan kalian lihat, oh ternyata hanging wall-nya bergerak ke bawah ya. Seperti itu. Hanging wall-nya bergerak ke bawah. Yang foot wall-nya ya relatif bergerak. Itu cara membayangkannya. Yang reverse fold juga begitu. Kan pergerakannya dari negatif ke positif ya. Dari dilatasi ke kompresi. Maka jika ini merupakan bidang sebenarnya, maka pergerakannya seperti ini. Nah, dia hanging wall-nya bergerak ke atas. Ya. Sesar naik. Nah, adapun untuk yang sesar geser ya, bentuknya seperti ini. Seperti itu. Oke. Nah, ini kasus-kasus ideal ya. Kasus-kasus ideal seperti itu ya. Normal fold, reverse fold, atau strike slip ya. Tapi realitanya terkadang ya bentuknya nggak murni seperti itu ya. Kadang dia bentuknya seperti ini. Nah, yang ada di pinggir ya. Dia kadang sesar miring ya. Apakah dia dominan tip slipnya ataukah dominan strike slipnya. Kita lihat dari bentuk sesarnya. Dari bentuk mekanisme fokusnya. Seperti itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Izin bertanya Pak. Boleh. Kan terkait pembuatan mekanisme vokal ataupun beach ball ini sendiri itu menggambarkan jenis gempa yang terjadi, baik itu gempa yang disebabkan oleh sesar naik, turun, ataupun sesar mendatar. Kalau dalam kasus gempa yang dibasiskan oleh vulkanik sendiri, apakah mekanisme fokus tersebut tetap bisa kita buat atau disediakan dari BMKG ya Pak ya? Soalnya kan itu tidak berkaitan dengan pergerakan dari sesar itu sendiri. Oke ya, bagus ya Fahri ya. Nah, ini akan kita bahas di slide berikutnya. Kira-kira kalau bukan dari aktivitas tektonik, seperti apa mekanisme fokusnya ya? Ini contoh kita ambil gambar di pertemuan sebelum-sebelumnya ya, sebelum UTS ya. Ini adalah gempa yang disebabkan oleh ledakan ya. Oh, bukan yang bawah, sorry, yang atas ya. Ledakan. Nah, jika gempa tersebut bukan disebabkan oleh tektonik melainkan ledakan, bagaimana mekanisme fokusnya ya? Nah, mungkin kita membayangkan dulu kalau kita punya sumber gempa ledakan, kita punya beberapa stasiun yang mengelilingi seperti ini. Kira-kira ada mekanisme dilatasi kompresi. Semuanya ini menekan, ya kan? Kalau semuanya menekan, maka apakah masih ada dilatasi kompresi atau semuanya polaritasnya sama seperti itu? Kemungkinan polaritasnya sama semua Pak, kompresi semua atau kompresi semua. Betul ya. Betul ya. Terima kasih Fahri ya. Jadi kalau kita lihat ketika sumber gempanya itu adalah sumber gempa akibat ledakan, maka dia menekan ke segala arah. Ya. Menekan ke segala arah. Yang artinya ketika dia ditangkap di seismogram, ya. Seismogram ini akan membaca polaritas gelombang P naik semua. Polaritasnya plus semua. Seperti itu. Di setiap sisi stasiun ya. Nah, sehingga bentuk beach ball-nya seperti ini. Ya, ketika terjadi explosion, maka daerahnya adalah daerah kompresi semua. Ya, berwarna gelap jadinya, bulat gelap gitu ya. Tidak ada variasi-variasi seperti gempa-gempa tektonik seperti ini. Kalau dia disebabkan oleh implosion ini mekanismenya berbeda dengan explosion ya secara teori ya. Implosion itu semuanya menarik. Stasiun itu ketarik semua. Seakan-akan ya. Kayak kesedot seperti itu ya. Implosion. Nah, bentuk beach ball-nya itu dia putih terang seperti itu.
Nah, adapun yang didasarkan pada aktivitas tektonik, nah, ya prinsipnya double couple. Ya, dia punya dua bidang seperti itu. Nah, kalau yang strike slip bentuknya seperti ini vertical deep slip ya, vertical deep. Nggak kelihatan ya seperti itu. Untuk yang ini ada untuk yang normal atau reverse fault, nah, bentuknya seperti ini ya. Oke, nah sekarang yang ditanyakan oleh Fahri, ketika dia berasal dari aktivitas gunung berapi, bagaimana ya bentuk pitch ball-nya? Nah, ternyata bentuk pitch ball-nya itu bentuknya kira-kira seperti ini. Bentuk-bentuk seperti inilah yang kita sebut sebagai CLPD. Ini akan kita pelajari secara umum gitu ya di pertemuan berikutnya. Ini kan berarti mekanismenya kan kita ambil satu ya. Oke. Misal saya ambil gambar ini ya, gambar yang ini. Ya. Oke. Yang putih itu berarti apa? Kuadran pressure atau kuadran tensil? Yang putih. Tensil, Pak. Oke. Dilatasi ya. Kalau yang gelap ya kompresi. Oke. Coba ingat-ingat kembali ya, biar nggak kebalik ya. Kalau dia daerah dilatasi, maka kuadrannya adalah kuadran P. Ya. Seperti itu. Kalau yang kompresi gitu ya, dia kuadran tensi. Sekarang saya buat gambar yang satu lagi. Kalau bentuknya seperti ini, maka yang atas dan bawah ini adalah kuadran kecil ya. Atau banyak sekali, malah kabur semua ya. Ini banyak sekali negatif. Sorry, positif. Karena tertekan seperti itu. Yang lain ini negatif. Jadi kira-kira itu bentuknya seperti itu. Nah, kita seperti memegang kaleng yang berisi air soda gitu ya. Ya, bisa macam-macam lah ya. Kaleng berisi soda. Lalu kalengnya itu kita tekan segala arah. Kita tekan segala arah sehingga keluarlah air itu dari atas dan bawah. Mekanismenya mirip-mirip seperti itu. Jadi itu mekanisme yang bisa kita temui di gunung berapi ya. Gunung berapi kan punya saluran, ya kan, saluran tempat keluarnya magma. Nah, saluran ini kan punya tekanan gitu ya. Jadi mekanismenya mirip-mirip seperti itu. Jadi getaran yang dihasilkan kira-kira bentuknya seperti ini, membentuk pitch ball seperti ini, seperti itu ya. Kalau masih bingung nanti kita jelaskan lagi di pertemuan berikutnya ya, terkait CLPD. Nanti kita akan bahas plus berikut dengan penjelasan momentum. Ya. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan?
Fahri, ada yang mau ditanggapi? Sudah jelas, Pak. Oke. Sip. Yang lain? Ada pertanyaan? Insya Allah cukup, Pak. Oke ya. Kalau begitu, ini materinya selesai sampai di sini ya. Nanti kalian pelajari kembali ya. Adapun nanti rekamannya nanti saya kirimkan ya di Google Classroom ya, agar bisa kalian ulang-ulang ya. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita ya. Terima kasih banyak ya. Selanjutnya kita absen ya. Oke, Dima. Hadir, Pak. Andrew. Tata Dwi. Hadir, Pak. Astria. Jarila. Hadir, Pak. Kevin Halomoan. Hadir, Pak. Rosi Reoni. M. Latif. Latif hadir, Pak. Kansa. Hadir, Pak. Patan. Hadir, Pak. Salsabil. Hadir, Pak. Ega Rahma. Hadir, Pak. Alifah. Hadir, Pak. Willy Armando. Willy hadir, Pak. Betty. Hadir, Pak. Guevara. Hadir, Pak. Fadiah. Hadir, Pak. Rishad. Hadir, Pak. Sultan Fahri. Hadir, Pak. Dinda Zahra. Dinda hadir, Pak. Muhammad Nur Alif. Hadir, Pak. Hanif Ridho. Hadir, Pak. M. Ilham Azhar. Ilham hadir, Pak. Hadi Sabilil Haq. Siti Hotnaria. Siti Hotnaria hadir, Pak. Erianti Sihombing. Erianti hadir, Pak. Satrio Krishna. Satrio, Pak. Aladila Putri. Hadir, Pak. Trista Rizkia. Hadir, Pak. Joan Margaret. Hadir, Pak. Mestika Simare-Mare. Hadir, Pak. Rafif Rahmat. Hadir, Pak. Iko Joshua. Hadir, Pak. Gilbert. Gilbert hadir, Pak. Andreas Purba. Hadir, Pak. Khairul Rafi. Khairul Rafi hadir, Pak. Agneza Triani. Hadir, Pak. Luh Ayu Puspitasari. Hadir, Pak. Joseph Alexander. Joseph hadir, Pak. Chris Sande. Hadir, Pak. Sandy Diego. Sandy hadir, Pak. Samuel Willy. Samuel Willy hadir, Pak. Andrew Christopher. Andrew hadir, Pak. Ada yang belum dipanggil? Astria. Rosi hadir, Pak. Siapa? Rosi, Pak. Oh, Rosi. Oke. Rosi. Oke, Astria. Astria ada? Yang lain? Sudah ya? Sudah semua ya? Oke, kalau begitu sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.